Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiana. Saya berasal dari kelas PIS semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 19081011166. Saya berasal dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas praktek ibadah yang diampu atau dibimbing oleh Ibu dosen Unihan. Baik, pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang khutbah. Adapun rukun khutbah ada 5, yaitu yang pertama membaca tahmid atau hamdalah, yang kedua membaca sholawat Nabi, yang ketiga membaca wasiat taqwa, yang keempat membaca ayat Quran, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu membaca doa di khutbah kedua. Adapun praktek khutbah secara langsung adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan masa, yang merupakan ajang dan medan perlombaan manusia dalam beramal. Masa atau waktu di mana sangat beragam manusia dalam menggunakannya. Ada yang menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki umat. Mereka inilah kaum yang beruntung. Ada pula yang waktu berlalu begitu saja dengan sia-sia. Kelompok lain menghabiskan waktunya dalam kemaksiatan dan merusak umat. Dan dua kelompok terakhir adalah kaum yang merugi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa bahwa setiap manusia berada dalam kerugian meskipun ia berlimpah harta, keturunan dan menjulang tinggi kedudukannya, kecuali mereka mempunyai 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu iman, lalu yang kedua amal soleh, yang ketiga saling berwasiat untuk bersabar, dan yang keempat yaitu saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran. Yang pertama yaitu iman, yaitu iman yang tidak dinodai dengan keraguan. Ini mencakup semua hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupa akidah yang sholih dan ilmu yang bermanfaat. Iman ini bukan sekedar membenarkan saja, namun harus disertai dengan sikap menerima dan tunduk. Lalu yang kedua ada amal sholih, yaitu semua ucapan atau perbuatan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, bakti pada orang tua, menyambung silaturahim dan lainnya.
Dan amal solih harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitu ittiba, adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka amal pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu saling berwasiat untuk bersabar, yaitu saling menasihati untuk bersabar dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dalam meninggalkan larangannya, serta bersabar dalam menanggung ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran, satu sama lain menasihati untuk melakukan kebaikan dan memotivasi sesama untuk merealisasikannya. Ini artinya ia berupaya untuk kesolihan dirinya dan juga kesolihan orang lain. Mengenai saling menasihati untuk mengikuti kebenaran dan menasihati untuk bersabar, terkandung di dalamnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan hal yang baik dalam tinjauan syariat dan melarang yang mungkar. 2 unsur inilah yang menjadi penopang dan kebaikan umat ini. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, umat ini mendapat pertolongan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai umat terbaik yang dimunculkan untuk sekalian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebab dari hal tersebut dalam firman-Nya, yang artinya yaitu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudkanlah keutamaan umat ini, keutamaan yang menjadi keistimewaan kita dibanding segenap umat lainnya. Wujudkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Berhimpunlah untuk mewujudkannya. Buatlah perbaikan dan wujudkanlah kesolihan untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang sekitar. Ketahuilah bahwa tidaklah suatu kaum berhimpun di atas kebenaran dengan niat ikhlas dan amal soleh, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan usaha ini berbuah manis dan mereka pun bisa mewujudkan tujuan mereka. Dan perlu diketahui bahwa tidaklah seseorang melakukan sesuatu dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pahala yang ia harapkan, sama saja apakah maksudnya tercapai ataupun tidak. Jadi sudah seharusnya agar kita tidak berleha-leha, tidak bermalas-malas dalam mewujudkan kebaikan umat manusia, dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kondisi manusia. Sebab bila kita menempuh hal tersebut, maka dengan izin Allah kita pun akan beruntung dan selamat dari azab siksanya, insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainum binadhari wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'annal ghala wal waba war riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassah wa an sa'iri biladil muslimin ammah ya rabbal alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'mati yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.